Kedua kekuatan besar itu bentrok dan melepaskan ledakan terus-menerus saat mereka menemui jalan buntu. Meski begitu, kekuatannya perlahan melemah seiring berjalannya waktu. Dengan suara retakan, pedang dan Kingston segera lenyap, sementara naga hitam dan putih naga ganda yang mulia hancur. Namun saat serangan itu gagal, jejak kekuatan muncul di antara kedua belah pihak. Kekuatan naga yang kuat menghantam dada dan Kingston, membuatnya mengerang dan memaksanya mundur sambil meludahkan darah. Suara mendesing. Sementara dua gelombang pedang tajam bersiul ke arah yang diagungkan. Tidak dapat bereaksi, ombak melewati bahu yang mulia dan meninggalkan dua garis merah. Saat tuan dan murid bertarung, kedua belah pihak berakhir dengan penderitaan dan tidak ada yang menang. Kerumunan orang tercengang, dan Kingston adalah yang terbaik di wilayah barat karena suatu alasan. Sekarang, 2 lawan 1, dan melawan tuan lamanya, dia masih bermain imbang. Namun hal ini membuat ketiganya merasa rumit. Yang mulia Heiran melirik ke bahunya dan menghela nafas, pergi saja. Orang tua, yang mulia Bai Mei memandang mereka lalu ke tambang suci yang telah kehilangan rasa familiarnya dan menghela nafas. Mata dan Kingston bergetar. Dia menyeka mulutnya dan melihat bekas di dadanya. Dia bisa merasakan isi perutnya hampir mendidih saat dia menghela nafas. Dia dan yang diagungkan hanya akan saling menyakiti. Dia tidak bisa mengalahkan mereka, jadi dia tidak bisa mengambil pedang. Yang mulia masih memikirkan perdamaian di wilayah barat. Hahaha. Dan Kingston menggelengkan kepalanya, membungkuk dalam-dalam pada naga ganda yang mulia sebelum menghilang. Melihat dia pergi, naga ganda yang mulia mengerutkan kening. Orang tua, maukah kamu membiarkan dia mengambil pedang? Jika tidak ada jejak yang berasal dari gua, itu berarti dia harus memilikinya. Dia membuat keributan besar dan memanggil kami hanya untuk membuktikan bahwa dia bisa mengambil pedang secara terbuka. Namun, meski dia kalah, menurutku dia tidak akan meninggalkan pedangnya. Yang mulia Heiran menggelengkan kepalanya dan melihat lukanya, 2 lawan 1 namun kita seimbang. Kalau dia menghunus pedangnya, kita pasti kalah. Kenapa tidak? Yang mulia Bai Mei khawatir. Orang tua, kamu benar. Kami telah merencanakan untuk memberinya pedang, tapi seperti yang dia katakan, orang tua aneh dari area pusat itu sedang bergerak. Jika kita tidak memiliki harta karun tanah itu, apa yang akan terjadi? Ya, jadi bagaimana jika kita memilikinya? Bukankah orang tua aneh itu juga akan memilikinya? Yang mulia Heiran menggelengkan kepalanya, saat orang tua aneh itu mengambil pedang dewa di area tengah kepada kita masih belum bisa menandinginya. Lebih baik kita memberikannya pada biarkan dia memperjuangkan keyakinannya. Kami tidak akan menyesal apapun hasilnya, karena dia sudah lebih kuat dari kami. Yang mulia Bai Mei menghela nafas ketika dia setuju. Ya, terakhir kali kami tidak melindungi keyakinannya dan memaksanya pergi. Setidaknya sekarang, kita bisa menebus kesalahannya dengan membiarkan dia mengambil pedang. Kami menyegel pintu masuk paviliun pencapaian surga namun tidak pernah percaya dia akan keluar di tempat terbuka dan mengambil pedang seperti ini. Hahaha, apa hubungannya dengan orang tua aneh dari daerah pusat itu? Dia baru saja mengambilnya dan pergi. Bai Mei yang agung tampaknya telah menerima kebenaran ini tetapi kemudian mengerutkan kening, tapi bagaimana dia bisa menyelinap masuk? Apakah dia benar-benar menyelinap ke dalam hidung kita? Hahaha, dia mengambil pedang jadi apa bedanya? Yang mulia Heiran menghilang, kita harus menghubungi ahli dari 3 negeri lainnya, bersiap-siap menghadapi orang tua aneh itu. Yang mulia Bai Mei mengangkat alisnya dan mengangguk, lalu menghilang juga. Sayangnya, baik dan Kingston maupun naga ganda yang mulia tidak menyadari bahwa itu hanyalah kesalahpahaman besar. Naga ganda yang agung mengira mereka kalah sehingga mereka meninggalkan Dan Kingston karena mengira dia sudah memiliki pedang. Tapi Dan Kingston selalu mengira yang mulia tahu dia datang ke sini jadi mereka sengaja mengambil pedang itu dan menyimpannya bersama mereka. Ditambah lagi, yang mulia Heiran membiarkannya pergi, membuatnya berpikir inilah cara mereka mengusirnya. Karena dia tidak bisa mengalahkannya, dia tidak akan mendapatkan pedangnya. Itu sebabnya dia pergi dengan sedih. Dengan demikian, pedang atlas yang berharga di wilayah barat menjadi sebuah teka-teki. Dan Kingston mengira itu milik yang agung, sedangkan yang agung mengira dia memilikinya. Namun mereka berdua salah, seperti yang terjadi pada Zhuo Fan selama ini. Ketika yang mulia kembali, mereka membubarkan kerumunan. Melihat kembali ke layar, Zhuo Fan menghela nafas. Kesalahpahaman terjadi di antara mereka, dan aku dibiarkan begitu saja. Dan Kingston masih tidak menyadari bahwa dia telah dijadikan kambing hitam. Hanya kurangnya komunikasi. Zhuo Fan menghela nafas dalam hati. Meskipun kedua belah pihak adalah tuan dan murid, sejak mereka memutuskannya, pertemuan kembali adalah pengalaman yang menegangkan. Ketiganya harus menunjukkan harga diri mereka juga, jadi tentu saja mereka mengabaikan hal-hal sepele, mengabaikan komunikasi sederhana. Itu adalah pengaturan yang sempurna untuk kesalahpahaman besar, yang selama ini diharapkan Zhuo Fan. Jika Dan Kingston mendengar kata-kata yang mulia Heiran setelah dia pergi, dia akan bertanya lebih banyak tentang pedang itu dan rencana Zhuo Fan akan terungkap. Meskipun hal itu tidak akan terjadi saat itu juga, keraguan pada Dan Kingston akan tumbuh dan cepat atau lambat dia akan mengetahuinya. Sayang sekali pakar ini terlalu sombong, terlalu baik. Tidak menang berarti dia tidak berhak mendapatkan pedang tersebut. Dan Kingston berpikir demikian dan mengaku kalah, pergi tanpa sepatah kata pun. Hahaha, dengan cara ini aku bisa bergerak tanpa peduli. Zhuo Fan mencibir ke dalam sambil menjulurkan dagunya. Para iblis merasa aneh, apa yang membuatmu begitu bersemangat tiba-tiba? Menjadi sekte 3 menengah teratas bukanlah alasan untuk merayakannya? Hahaha, Zhuo Fan mengangkat alisnya. Vian yang tampak bingung, tapi yang mulia sudah mengumumkan tempat kita. Kenapa kamu baru bahagia sekarang? Aku baru sadar. Mata Zhuo Fan melotot saat dia tersenyum. Mata Vian yang bergerak-gerak dan memutar matanya. Orang ini menjadi aneh lagi. Sudah dikatakan selama 1 jam sekarang dan kamu hanya bereaksi, tidak mungkin dia senang dengan hal itu. Tapi jika dia tidak ingin mengatakannya, terserah. Orang-orang itu mengangkat bahu, lalu menggelengkan kepala. Terkadang, Steward Zhuo benar-benar aneh dan terkadang misterius. Mereka membantu Zhuo Fan kembali ke kamarnya, berencana untuk pergi setelah dia pulih. Mereka telah menyelesaikan misi pengumpulan naga ganda dan akan diberi hadiah setelah mereka kembali ke sekte tersebut. Para iblis tidak sabar untuk menyampaikan berita itu di rumah. Zhuo Fan, jadilah lebih baik sementara aku menyelesaikan detailnya dengan orang lain tentang pidato sombong kita begitu kita sampai di rumah. Hahaha, Vian yang menutup pintu dan tertawa. Zhuo Fan hanya tersenyum. Saat dia sendirian, dia mendengar seseorang, "Nak, sebaiknya kamu pergi juga dalam beberapa hari. Aku merasa sulit untuk meninggalkanmu meskipun kita bertemu beberapa hari." Zhuo Fan tersentak ketakutan. Dia mengusap kepalanya untuk melihat Dan Kingston kecewa dan menenggelamkan kesedihannya dengan anggur. Senior, apa yang kamu lakukan di sini?" Jantung Zhuo Fan berdetak kencang dan menelan ludah saat dia memaksakan senyum. Dia tidak menemukan apapun, kan? Zhuo Fan khawatir lelaki tua itu mungkin melihat sesuatu yang membuatnya
kabur, dan Kingston memperhatikannya dengan mata mabuk dan menghela nafas. Saya gagal pada akhirnya. Yang Mulia berjaga-jaga dan mengambil pedang. Saya tidak dapat menerimanya. Itu tidak mungkin. Saya melihat senior melukai Yang Mulia. Siapa lagi di wilayah barat selain senior yang layak memiliki pedang itu? Dia memberinya acungan jempol dan sanjungan yang baik sambil waspada tentang mengapa dan Kingston kembali ke sini lagi.